Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Angka kasus positif COVID-19 yang terus meningkat tidak sebanding dengan jumlah tenaga medis yang ada saat ini. Kondisi ini berisiko membuat tenaga kesehatan mengalami kelelahan hingga ancaman burnout syndrome akibat beban kerja yang berat. Tingginya lonjakan kasus COVID-19 saat ini tidak sebanding dengan jumlah tenaga medis yang ada. Situasi tersebut menyebabkan tenaga medis kewalahan menangani pasien COVID-19. Akibatnya, tenaga kesehatan rentan mengalami burnout syndrome lantaran tingginya jam kerja yang harus dihadapi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kesehatan mental tenaga medis bisa terganggu, kesehatan fisik akan menurun, sehingga tenaga medis lebih rentan terpapar COVID-19. Selain penambahan fasilitas dan ruang perawatan, jumlah tenaga medis yang menangani pasien COVID-19 juga perlu ditingkatkan. Di samping itu, pengendalian kasus COVID-19 di hulu menjadi hal krusial yang harus dilakukan pemerintah, seperti dengan membatasi mobilitas warga secara ketat dan mengawasi penerapan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana mencegah terjadinya burnout syndrome pada tenaga kesehatan, kita akan berbincang bersama Dr. Adib Khumaidi selaku Ketua Tim Mitigasi PBID. Selamat pagi Dok, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dika, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Dok. Dok, ini COVID semakin melonjak dan tenaga medis sedang kewalahan berusaha ekstra menangani pandemi ini. Belum lama juga muncul situasi di beberapa rumah sakit ada puluhan pasien yang dirawat juga Dok di pelataran parkiran sampai membantu juga harus ada bantuan tenda tambahan untuk ruang perawatan rumah sakit Dok. Kami ingin mengetahui sebenarnya situasi terkini ini seperti apa kalau bisa dokter gambarkan untuk penanganan COVID-19? Ya, jadi bisa kita sampaikan bahwa pada beberapa daerah, sebagian besar daerah, terutama di daerah Jawa, kondisi yang terjadi di rumah sakit dengan perawatan yang bisa kita katakan bor atau okupansi rate untuk ruang isolasi yang sudah di atas 90%, kemudian untuk ICU yang 100%. Kemudian ditambah lagi juga dengan masih banyaknya pasien yang datang sehingga menumpuk di UGD. Dan kondisi ini tidak hanya di rumah sakit saja, tapi juga terjadi di puskesmas-puskesmas, di mana puskesmas juga kemudian mereka melakukan perawatan dan masih banyak juga yang kemudian pasien yang menumpuk di UGD. Kondisi inilah yang kemudian dengan tingginya jumlah pasien yang masuk, overload capacity yang tidak hanya bisa sekedar hanya ditambah tempat tidur saja, karena pada saat kemudian ditambah tempat tidur, ditambah tenda di depan, itu juga mengakibatkan penambahan beban kerja kepada teman-teman kami di tenaga medis dan tenaga kesehatan. Laporan yang kita dapatkan pun juga dengan kondisi seperti itu, maka frekuensi yang tinggi di dalam melayani pasien, kemudian ada jumlah pasien yang demikian banyak dan kita dalam kondisi yang harus bisa memilah dengan baik mana yang memang harus kita prioritaskan dengan kondisi yang semuanya memang membutuhkan prioritas. Ini sebuah beban mental yang luar biasa bagi teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan tersebut. Baik Dok, ini permasalahannya dengan lonjakan pasien memang bukan hanya kapasitas mungkin ruangan, tempat tidur, tapi juga kapasitas tenaga medis yang harus melayani. Kalau dilihat secara rasio, kita lihat satu tenaga medis ini bisa melayani berapa pasien Dok? Ya, sebenarnya kalau idealnya kalau kita bicara tim, karena ada dokter, ada perawat, ada tenaga yang lainnya yang membantu di dalam pelayanan, baik itu di rumah sakit ataupun di UGD maupun di puskesmas, maka ideal yang seharusnya mamanya satu dokter untuk kemudian 10 pasien, kemudian satu perawat untuk 4 pasien, itu yang saat ini kondisinya lebih dari itu. Jadi beban satu dokter dan beban perawat dengan jumlah pasien yang banyak itu, satu sisi yang lain juga dengan kondisi banyaknya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dirawat dan kemudian melakukan isolasi mandiri ataupun ada yang dirawat di rumah sakit.
sehingga itu juga membuat jumlah tenaga yang memang terbatas dan kemudian dihadapkan dengan jumlah pasien yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara rasio, ya memang rasionya lebih besar, jauh lebih besar saat ini dibandingkan kalau pada kondisi-kondisi yang biasa. Oke, jadi memang mungkin bisa 2-3 kali lipat dari rasio yang normal ya dok. Ini untuk jam kerjanya sendiri, apakah masih dengan shift yang sama atau memang jangan-jangan sudah melebihi shift yang ada dok? Ya, kalau laporannya dari lapangan masih mengatakan bahwa ketentuan shift 8 jam per hari itu masih dilakukan, tetapi dengan kondisi saat ini saya kira teman-teman sudah ada yang lebih dari 8 jam. Dan sesuai dengan standar pedoman pelindungan dokter yang sudah kita buat dalam buku pedoman, itu seharusnya kalau umpamanya dia bekerja di ruang yang memang ruang perawatan COVID, paling tidak dia maksimal itu 6 jam. Apalagi di ICU COVID itu 6 jam. Nah, kondisi-kondisi inilah yang saya kira juga menjadi kondisi yang luar biasa, dan bukan tidak mungkin para teman-teman medis dan tenaga kesehatan ini juga merawat atau melakukan pelayanan lebih dari jam yang memang sesuai dengan ketentuan. Itu yang kemudian menjadi satu beban baik secara fisik dan psikis, dan resiko paparan yang semakin tinggi kepada teman-teman medis dan tenaga kesehatan. Baik dok, dari data Satgas COVID-19 mencatat hingga Selasa 22 Juni 2021 jumlah tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19 ini mencapai 974 orang. Bagaimana Anda melihat angka ini dok? Ya, jadi memang kenaikan ini terutama kembali terjadi pada bulan Juni. Khusus kalau data di kami, di Ikatan Dokter Indonesia, pada saat di puncaknya bulan Januari, 65 dokter yang meninggal, kemudian turun pada bulan Februari 30, kemudian Maret, April, Mei, turun Mei 7 teman sejawat dokter, bulan Juni ini melonjak lagi menjadi 26, itu per tanggal 25 Juni. Dan kemudian diikuti juga yang terjadi pada tenaga kesehatan, baik itu perawat, bidan, ahli tenaga laboratorium medis, dokter gigi, dan total sebenarnya sudah lebih dari 1.000 tenaga medis dan tenaga kesehatan yang meninggal. Di samping itu juga yang perlu kita sampaikan bahwa jumlah yang melakukan isolasi mandiri dan dirawat dokter dan tenaga kesehatan ini juga luar biasa. Kami dari data kami saja untuk dokter itu bisa kita katakan dari seluruh total di seluruh wilayah Indonesia ada lebih dari 1.000 dokter yang melakukan isolasi mandiri maupun yang dirawat, dan juga saat ini juga masih dalam perawatan di ruang ICU dan kritis. Dan ini kemudian juga diikuti oleh perawat. Karena kalau kita lihat puncak atau jumlah dengan yang lebih besar itu memang berada pada kota-kota yang memang lonjakan kasusnya cukup tinggi. Terutama di daerah DKI Jakarta, kemudian Jabodetabek, daerah Jawa Barat, terutama Bandung dan Bandung Barat, kemudian Yogyakarta, kemudian di daerah Semarang, Jawa Tengah, sebagian di kota-kota yang lain, kemudian di Jawa Timur, terutama di Surabaya. Ini banyak sekali teman-teman kami yang kemudian dirawat dan juga ada yang melakukan isolasi mandiri. Begitu juga tenaga kesehatan yang lain. Baik, ini yang jadi kondisi yang mengkhawatirkan sendiri adalah sebenarnya kemungkinan adanya burnout, melihat rekan-rekannya harus gugur dalam perjuangan. Mungkin ini kita bahas, tapi kita harus jeda dulu ya dokter ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan melanjutkan kembali perbincangan. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.